Halo kawan-kawan OPX Traders, kita mau ngebahas dari saham yang sudah pernah kita cuan kemarin ya. Ini kita mau ngebahas apakah akan dilanjutkan naik ke atas atau akan dibanting ke bawah guys. Terutama untuk VKTR yang pernah kita bahas sebelumnya, kita udah bahas dari bawah sini ya. Dan sekarang masih uptrend ke atas dan kita juga ngontenin di area sini juga ya dari kawan-kawan yang sudah cuan. Sampai sekarang tidak ada buahan, selamat guys. Udah berapa cuan nih guys? Ah, hampir 50% ya. Selamat untuk kalian yang masih ikut di dalamnya. Sekarang kita mau bahas. Sekarang kan kemarin ada sempat suspend ya. Ini suspend pertama dia kenaikan selama Agustus sampai sekarang guys. Suspend pertama dia kenaikan. Tapi direm oleh si bandarnya di area sini. Dan sekarang ada akumulasi tambahan guys. Dari CP dan CC. Gimana guys? Kita nggak sempat ada catatan di sini ya. Siapa pemain besarnya. Nanti kita kedepannya kita akan catat bandar siapa yang bermain dan sebagai market makernya. Oke, kita bahas dulu untuk VKTR ya, siapa isiannya guys. Oke, VKTR dari data sebelumnya adalah isiannya adalah GR ya guys. GR dari awal itu ngisi barangnya dan GR juga sampai sekarang istiqomah untuk ngenaikin sahamnya. Terlihat dari sini GR nggak tidak pernah akumulasi sahamnya, tapi GR selalu kontribusi ketika sahamnya mau dinaikin. Untuk isiannya itu sebenarnya CC masih istiqomah untuk akumulasi guys. Kelihatan dari sini yang warna biru ini CC kenaikan yang akumulasi lebih dulu. Terus CC juga yang ngenaikin barangnya kan ya di area sini. Terus CC juga naik di area sini dan istiqomah akumulasinya. Dan sekarang CC masih akumulasi besar di area sini guys. Kelihatan ya dari area sini kenaikannya lumayan besar di area sini. Jadi CC udah settle sebenarnya di area sini, tapi dia tetap istiqomah naikin barangnya. Seperti itu ya. Sekarang untuk kontributornya itu cenderung udah buangan guys, terutama BK, YU, ZB, tapi masih kecil. Kenapa kecil ya? Karena kita lihat dulu ya untuk isiannya ya. Aku takutnya emang dikecilin untuk spare dia buat buangan, atau emang dia nggak mau. Kelihatan ya untuk bitnya juga tebal sebenarnya. Sebenarnya kalau bandar-bandar itu mau buang ya silahkan buang gitu dari bandarnya sendiri, tapi kelihatan dari bandarnya masih pede guys untuk ngenaikin si sahamnya. Kapan sahamnya akan naik? Kita akan cek di sini dulu ya guys dari historical. Aku lupa kemarin kita sempat di sini ya. Oke. Nah, kalau menurutku kapan sahamnya akan naik? Dia akan coba validasi dulu apakah isiannya itu nggak ada buangan lagi guys. Jadi dia akan konsolidasi dulu beberapa hari. Di sini kan kita sempat 2 hari ya kemarin ya. Konsolidasi 2 hari sampai si frekuensinya stabil guys. Terutama dari bantingan di sini kan kelihatan ya yang lokal sudah banting di area sini terus akumulasi lagi. Nah, kalau menurutku kalau saham ini cenderung ketika dia di area sini frekuensinya tinggi, ini kan area sini ya. Ketika besok area frekuensinya tinggi, guys. Terus untuk akumulasi dari bandar lokalnya ikutan naik. Di sini kan lokal ya, ikutan naik dan cenderung dari asingnya juga ikutan naik kembali. Menurutku sangat menarik untuk kita pantau guys. Di sini asing juga masih stay guys. Tidak ada keraguan dia. Kalau VKTR ini reboundnya masih panjang guys. Jadi menurutku untuk kedepannya di VKTR ini masih menarik banget untuk kita pantau guys. Jadi kita tunggu dulu kenaikan besok apakah akan diangkat. Tapi di sini untuk CC udah isiannya gede banget guys. Kita lihat isian di hari ke 19 dan 22 ya. Kita lihat ya. 19 sampai 22. Cek nggak ada isian di sini. Sorry. Kita fokus ke 22 aja deh. Nah, CC kan cuma perlu 500 juta guys di area sini buat dia ngikut kontribusi dalam di area sini ya.
karena aku ngerti CC ya, jadi tapi BK juga isian guys. Nah sekarang untuk hari ini udah jam 12 ya. Nah CC udah isian guys, apakah besok akan diangkat? Kita lihat aja ya guys untuk besok. Tapi kemungkinan diangkat pun nggak terlalu besar guys, jadi kalian hati-hati aja ya. Tapi yang pasti dari datanya ini Bandar masih senang banget guys, dan lihat akumulasi CC nya 231 guys, masih di area di atas ini guys. Jadi seperti itu ya, apakah besok akan diangkat? Kita lihat aja untuk hari besok. Tapi kalau menurutku trennya masih up dan masih cenderung diakumulasi oleh bandar-bandar yang bagus-bagus banget guys untuk isiannya. Seperti itu ya. Untuk bandar yang masih akumulasi ada GR. Di sini kok CP akumulasi ya guys. Di sini CP, oh nggak ada CP ya. Mana CP? Ya hilang CP. Gimana CP? CP. Mana sudah? Nah CP di sini ya, kecil ya CP sebenarnya. Tapi dia mau ikut nimbrung guys. Seperti itu ya. Kalian akan ngelihat drama-drama dari bandarnya, tapi kalau kalian sabar di area sini, kalau aku sih yang penting ada si BK sama AK guys. Ini kan CC cenderung akumulasi ya di area sini. CC akumulasi, AK juga akumulasi, BK nya lagi guys. Kalau BK sudah mulai ke atas, ini bakalan diangkat lagi guys. Terakhir ini 16% ya, lumayan banget ya. Seperti itu ya untuk VKTR. Kita lanjut untuk MPPA. Oke. MPPA ini sempat sekilas aku lihat ya. Aku sudah netapin target juga. Jadi ada pasar nego di harga 75 guys. Ada yang ngambil nego di harga 75, masih ke bawahan ya menurut aku ya. Nah, apakah saham ini akan naik? Ini lihat isinya guys. Isinya CC sama AK. Menurutku mereka terlalu optimis untuk tidak bilang bahwa saham ini tidak naik guys. Kita lihat lagi ya untuk detailnya. Nah, di sini yang isinya itu adalah CC, juga isian penuh di area sini. EP juga besar guys. Terus ada AK juga mulai isian lagi. XL cenderung di atas dan cenderung buangan, jadi tekanannya dari XL ya. YP juga di atas. Nah, PR-nya mereka hanya gimana caranya ngebikin si dua retail ini cut loss guys. Ya, jelas banget ya, YP dan XL itu akumulasi terbanyaknya. Jadi PR-nya si MPPA itu cuma bandar yang retail yang nyangkut di atasnya guys. Seperti itu ya. Entah itu akan ngebanting sahamnya atau enggak, kita nggak bakalan tahu guys. Kelihatan di hari ini aja YP dan XL itu sama buangannya dengan akumulasi si bandar CC dan AK guys. Kalau kita lihat ke belakang ya, lihat lagi ya XL YP. Nah oke, kita fokus ke XL aja deh, biar kita bisa ngecek seberapa besar XL ini isiannya. 25 September. Nah, XL masih 2,3 guys. CC masih besar guys, 2,8. Apakah akan dinaikin kembali? Menurutku masih sideways sih guys. Dia CC kayaknya pengen si XL ini minimal setengahnya dari dia sih menurut aku. Jadi bakalan dibawa ke bawah dulu. Kan CC masih 85 nih akumulasi dia. Area aman CC di area sini. Nih. Nah, kalaupun ini akan dibanting lagi ya, sampai 5% maksimal ya untuk biasanya bandar itu ya. Nah, di area sini.
Nah, kalau di bawah sini akan dibanting lagi, kita akan lihat apakah CC dan YP akan cut loss guys. Seperti itu ya dramanya. Kalau kelihatan dari frekuensinya emang bagus banget, emang bagus banget. Kita lihat juga di sini deh biar lebih yakin. MPPA ya. Nah, kelihatan ya di area di sini di price. Nah, untuk transaksinya besar guys, untuk sell frekuensinya. Di area sini ada 3000 buangan barang, 3600 sedangkan akumulasinya 1800. Kalau menurutku dia mau harga yang 3000 ini menunggu kurang dari, kalau data sebelumnya ya, sebelum dia naikin barang sini. Nah, kurang dari 1000 guys biasanya untuk frekuensinya. Kalau 1000 kayaknya udah aman deh untuk si bandar ngenaikin barang. Seperti itu ya. Apakah akan lama? Kayaknya bakal lama guys. Untuk MPPA ini angkat kembali, tapi santai aja. Karena apa? Karena bandar masih di atas guys. Tapi kita tetap pantau ya. Siapa tahu CC berubah pikiran. CC berubah pikiran karena merasa marketnya udah bagus banget dan mereka mau akumulasi besar lagi dan dana mereka masih banyak. Karena kan kita tahu CC sendiri punya batch sendiri untuk saham-saham gorengan di bawah 100 ini ya. Biasanya berapa M gitu untuk dananya dia, kurang dari, kalau nggak salah kalau saham-saham seperti ini kurang dari 10 M gitu. Jadi kalau mereka mau naikin tapi harus memakan semua barang retail lain ya kayaknya PR deh buat dia. Seperti itu ya untuk si CC. Sedangkan CC sendiri kan kalian bisa lihat ya, pola CC itu ketika naik dia buangan, baru akumulasi lagi, baru naikin lagi seperti itu ya. Sedangkan di sini kita bisa lihat CC masih belum buangan guys. Sorry ini agak. Nah CC masih belum buangan guys. Jadi CC masih akumulasi besar tanpa ada buangan sama sekali. Jadi ada kemungkinan CC mau naikin dulu. Ada kemungkinan ya CC mau naikin mungkin sekitar berapa persen ke atas, baru dia buangan di atas itu guys. Seperti itu ya yang biasanya CC lakukan. Oke, itu dulu untuk saham MPPA. Apakah kelanjutannya besok mau tetap naik? Ini pasti dinaikin guys, tapi kapannya kita nggak tahu ya. Entah ini setway dulu beberapa lama kita nggak tahu. Tapi yang pasti CC masih ada di dalam dan CC siap naikin barangnya. Sampai kapan? Sampai CC-nya pede bahwa retailnya bisa dia tangani atau enggak, seperti itu ya untuk MPPA sendiri. Seperti itu. Kita tetap pantau aja untuk MPPA, kalau sudah dinaikin sekitar 3-7% ya udah ikut aja guys. Seperti itu ya untuk MPPA, dan itu dulu untuk aku, dan sampai jumpa kawan-kawan.